Hai K-popers film, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menarik, lucu, tetapi juga menegangkan. Film ini bergenre horor. Sebelum lanjut ke filmnya, boleh dong minta subscribe dan like-nya dulu? Oke, ini dia judul filmnya. Di awal film terlihat seorang emak-emak sedang memarahi anaknya karena tak kunjung menikah, alias anaknya ini Jonas sejati guys. Nah, anaknya ini bernama Wen. Dia dijodohkan dengan seorang gadis bernama Ploy. Tetapi si pemuda ini merasa bahwa Ploy itu orangnya sangat sombong karena dia jarang tersenyum. Apalah daya daripada Jonas, akhirnya Wen menyetujui perjodohannya bersama dengan Ploy. Tak lama kemudian pernikahan mereka berdua pun berlangsung sangat meriah. Wen terheran kenapa Ploy bersikap sangat dingin. Skin berpindah kepada Ploy yang sedang bersama dengan ibunya. Ibunya mengikatkan benang suci kepada Ploy dan meminta dia untuk menjaga diri dengan baik-baik. Pesta berlangsung sampai dengan malam hari. Wen bersenang-senang bersama teman-temannya hingga dia mabuk berat. Nah, di kamar sudah ada Ploy yang menunggunya sambil membersihkan baju. Tak lama kemudian Wen pun datang. Dia melihat Ploy yang sudah tertidur. Karena merasa pusing dan mabuk berat, akhirnya Wen memutuskan untuk tidur sajalah, kerja di malam pertamanya. Tak lama kemudian terdengar suara hingga kasur mereka pun berguncang nih guys. Nah, ibu mertuanya mengira bahwa mereka sedang malam pertama, tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Ploy sangat ketakutan dan terlihat satu sosok yang sedang memperhatikan Ploy. Keesokan harinya mereka bertiga menyiapkan makanan untuk biksu. Di sini Ploy mulai menyesuaikan diri bersama dengan keluarga ini. Pada malam harinya mereka bertiga sedang menonton acara TV. Tetapi Ploy tidak berbicara dan hanya berdiam diri, sehingga ibu mertuanya menyarankan dia untuk tidur saja. Melihat Ploy sudah ke kamar, Wen pun menyusulnya. Di kamar, Wen mencoba untuk menggoda Ploy, tetapi Ploy tidak pernah menjawabnya, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Saat hendak mematikan lampu, Wen terkejut karena Ploy sudah ada di depan matanya. Saat hendak menghampirinya, Ploy malah memalingkan muka. Merasa kesal, lalu Wen mengatakan kepada Ploy bahwa dia akan tidur di lantai saja. Keesokan harinya, ibu mertua Ploy mengatakan bahwa dia akan pergi dan meminta Wen untuk menjaga Ploy. Tak lama kemudian setelah ibunya pergi, datanglah seorang teman Wen. Dia mengajaknya untuk keluar nanti malam. Namun Wen tidak mau. Kini di rumah hanya mereka berdua. Kesempatan ini dimanfaatkan Wen untuk mengenal Ploy. Namun terlihat bahwa Ploy tetap bersikap dingin kepada Wen. Wen memuji masakan Ploy yang enak, namun dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan mencoba untuk membantu pekerjaan Ploy. Namun berbagai cara, Ploy tetap saja menghindar dari Wen. Kali ini Wen akan memberi sebuah kejutan kepada Ploy. Dia ingin menghadiahinya sebuah kalung.
Lalu dia pun mencopot benang suci milik Ploy saat dia tidur. Sampai Ploy menyadarinya bahwa benang sucinya sudah tidak ada di lehernya. Ploy pun memarahi Wen untuk mencari di mana benang suci itu. Saat hendak mencari benang suci itu, kepala Wen terbentur dan dia pingsan. Di luar, kedua temannya memperhatikan kamar Wen. Mereka melihat sesosok yang sangat menyeramkan. Saat tersadar, Wen melihat Ploy sudah tidak ada. Lalu dia mencarinya keluar. Di luar dia bertemu teman-temannya dan mengatakan melihat seseorang di jendela kamarnya. Saat kembali ke kamar, dia terheran karena Ploy sudah ada di tempat tidur. Ternyata Ploy demam. Menyadari ada yang tidak beres dengan istrinya, Wen pun berjaga-jaga. Benar saja, pada malam hari terjadi hal yang menyeramkan kepada istrinya itu, hingga dia pun kabur dari rumahnya. Keesokan paginya, Wen pulang ke rumah. Alangkah terkejut melihat istrinya yang sudah tergeletak di lantai. Akhirnya Ploy mau menceritakan apa yang terjadi kepadanya selama ini. Selama ini dia sering kerasukan setan. Tetapi Wen sangat sabar dan meminta Ploy untuk jangan khawatir. Sepulangnya dari kota, Wen terkejut karena Ploy sudah tidak ada di rumah. Wen mencoba mencari dia kemana-mana, dan ternyata Ploy sudah kabur membawa sejumlah pakaiannya. Sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, dia pun mencari istrinya ke berbagai tempat. Hingga malam pun tiba, Ploy menyadari bahwa dia tidak bisa sendirian. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang kepada Ploy. Saat di stasiun bus, motornya Wen mogok, dan dia melihat bahwa Ploy sedang kebingungan. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Sesampainya di rumah, Ploy meminta Wen untuk mengikat tangan dan kakinya. Di luar, Wen pun meminta bantuan teman-temannya untuk mengawasi kamarnya. Saat Wen pergi hendak memeriksa ke bawah, teman-temannya terkejut karena melihat Ploy. Saat hendak kembali, Wen melihat Ploy sudah tidak ada di kamar. Dia pun mencari Ploy kemana-mana. Wen menemukan Ploy yang sedang pingsan di dekat sungai. Keesokan paginya mereka menemui dukun, namun dukun tersebut tidak dapat membantu mereka. Lalu salah seorang warga meminta mereka untuk menemui Guru Kong. Pada malam harinya seperti biasa, Wen mengikat Ploy. Tanpa diduga, ibunya Wen sudah kembali pulang. Wen pun berusaha untuk menyembunyikan hal ini dari ibunya. Esok harinya ia meninggalkan pesan bahwa akan pergi berbulan madu. Perjalanan menuju Guru Kong, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Namun ada beberapa hal aneh terjadi. Sikap Ploy yang berubah manja kepada Wen. Lalu ia pun menyadari ada hal yang berbeda kepada istrinya itu. Saat hendak tertidur, alangkah terkejutnya yang ada di sampingnya itu bukanlah Ploy. Lalu Wen memutuskan untuk hendak pergi dari hotel itu saat itu juga. Di perjalanan akhirnya Ploy menyadari bahwa Wen adalah suami yang baik. Sampailah mereka di tempat Guru Kong, namun ternyata Guru Kong sudah meninggal.
Karena hari mulai gelap, akhirnya kepala desa meminta mereka untuk menginap sehari di sini. Saat hendak tidur, Wen terkejut karena Ploy mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Dia pun berteriak karena Ploy semakin berubah aneh. Ploy pun berusaha untuk menyakiti Wen. Lalu kepala desa memberinya sebuah jimat yang akhirnya menyadarkan Ploy kembali. Keesokan paginya, mereka berencana untuk pergi ke air terjun di mana Ploy tenggelam waktu kecil. Mereka pun memutuskan untuk nebeng di salah satu mobil. Namun ternyata mobil itu terkena masalah dan akhirnya mereka harus ke polisi. Di kantor polisi ada salah seorang polisi yang mengerti apa yang dikatakan Ploy. Lalu kejadian aneh pun dimulai. Semua polisi ketakutan pergi. Lalu Wen membawa Ploy. Karena Ploy yang sudah lemah, akhirnya Wen pun menggendongnya sampai di hutan. Ternyata mereka sudah sampai di air terjun. Saat hendak mencari air terjun, Wen pun meninggalkan Ploy. Saat Wen kembali, seperti biasa, Ploy sudah menghilang. Lalu, dia menemukan seorang biksu kecil. Wen pun mengikuti biksu tersebut, dan alangkah terkejutnya dia melihat Ploy di sana. Tapi di samping Ploy ada sosok yang sangat menyeramkan. Dia adalah setan yang selama ini mengganggu Ploy. Lalu Wen pun membawa Ploy. Dia melihat bahwa biksu itu telah menyelamatkan hidup mereka. Dan film pun tamat.